Oke, lanjut lagi. Di video kali ini kita bakal bahas gimana caranya mengambil input dari sini, kemudian membuat si codingan ini bisa mengkonversi dari Celsius ke suhu yang diinginkan. Oke, sekarang kita hot reload dulu. Oke, printing file, hot restart complete. Nah, gini ya. Nah, ini di codingan sebelumnya kan kayak gini nih. Tapi di sini kita belajar dulu. Kalau kita mau ada input dari user, kita harus validasi beneran. Jadi kalau misalkan inputnya itu number, ya udah ini nggak usah dikasih keyboard yang ada hurufnya. Nah, caranya adalah dengan menambahkan di sini. Kita bisa cek di text field ini. Ada yang namanya keyboard type. Nah, ini ya, text input type ini adalah keyboard type. Nah, keyboard type-nya apa? Nanti di sini banyak macam-macam ya. Nah, kita bisa cari lebih ke dalam. Tapi pada intinya kita cuma memperbolehkan input berupa angka ada dalam situ. Berarti di sini kita pakai yang namanya keyboard type. Ini. Kemudian kita kasih text input type number. Nah, dengan begini nanti ketika kita hot reload aplikasinya atau hot restart aplikasinya, oh ini kurang ya, dia minta sekali lagi kayaknya. Itu yang keluar keyboardnya cuma angka. Nah, ini bagian penting nih dari proses sebuah aplikasi. Jangan sampai type number. Oke, ayo. Ya, kadang dia jalan, kadang enggak. Kenapa pakai emulator nih ya? Bentar. Hot restart complete. Harusnya nih udah. Nah, ini udah number ya. Sekarang bedanya cuma udah angka aja. Nah, ini udah bener. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau kita mau nyoba aplikasinya, berarti kan ini kita masukkan angka, misalkan 55, kemudian kita klik konversi suhu, baru angka ini berubah kan gitu kan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dibenerin, antara lain ini kita kasih hasil perhitungan gitu ya. Hasil, misalkan hasil perhitungan. sorry. Ini campur-campur ya, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gitu. Nggak apa-apa lah. Hasil perhitungan ini 0. Kemudian kita setup ininya. Ini jadi integer. Nah, ketika button konversi suhu ini diklik, kita bakal panggil sebuah metode misalkan gitu kan, atau kita buatlah set state-nya di dalam ini, on press-nya ini, on press-nya elevated button ini. On press set state, hasil perhitungannya kita set jadi 100 misalkan. Misalkan ini dummy aja nih. Terus di sini kita gunakanlah ini. Oke, hasil perhitungan. Oh, enggak deh. Tapi ini cons-nya kita buang ya. Karena kenapa kok cons-nya dibuang? Karena dia itu sebentar kok merah. Oh, sorry. Ini nggak pakai underscore. Oke, nah kenapa tadi cons-nya dibuang? Karena dia sudah bukan konstan lagi, tapi dia sudah dynamic kan? Karena dia ikut berubah di runtime. Jadi ketika ada sesuatu yang berubah di runtime, maka cons-nya itu harus kita buang. Sekarang kita klik nih, konversi suhu. Nah, dia berubah menjadi 100, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita ingat-ingat lagi rumusnya konversi suhu itu kayak gimana gitu kan. Tapi sekarang kita code di sini aja, hasil perhitungan. Misalkan kita butuh ngecek dulu. Nah, kita butuh ngecek ketika mau menghitung, kita butuh ngecek bahwa ini nilainya nggak kosongan ya. Jadi kalau nilainya kosongan nanti kan dia jadi runtime error, karena 0 dibagi atau dikali nanti malah jadi problem. Nah, kita bisa cek itu dengan menggunakan ini. If, tadi ya, kita punya edit text controller ini ya, text input controller ini, ET input ini, kita bisa cek value dari ET input itu 0 apa enggak. Nah, if ET input
text is not empty, nah itu kan, maka oke, ini dari GitHub Copilot-nya nih yang ngasih gini, biarin dulu. Nah, jika si inputnya itu not empty, maka kita bisa lakukan perhitungan. Contoh, kalau misalkan kayak gini, tak klik sekarang, jadi 55 kali 1 gitu kan. Ini kalau tak kali 2, misalkan tak kali 2. Kalau kali 2, dia jadinya gimana? Nah, 110 gitu ya. Terus kali 2 gitu kan. Nah, ini kita bisa pakai untuk bahan untuk switch case-nya. Jadi kalau kita mau, di sini kan ada pilihan ya. Ada Kelvin, Raymore, dan Fahrenheit. Nah, sekarang kalau kita mau pakai switch-nya, di sini kita bisa switch. Oh, sorry. Ini ada switch case lah, nggak salah. Switch case. Ini. Ya, gini ya. Nah, switch-nya apa? Switch-nya itu kita milih selected drop-down-nya apa. Nah, ini. Nah, ini sudah dijadiin sama GitHub Copilot-nya, enak ya. Boleh lah. Nah, bikin malas ngoding kan. Nah, jadi kalau misalkan selected drop-down-nya adalah Kelvin, maka hasil perhitungannya kali 2, kali 4, dan kali 9. Oke. Sekarang kita coba aja work nggak sih? Kalau Kelvin ini, sekarang ini kita kasih ini aja. 10 misalkan, biar gampang ngeceknya. Oke, kita hot restart dulu. Nah, di sini logiknya kita bisa taruh kan. Performing hot restart complete. Nah, sekarang kita 10. Kalau ke Kelvin kali 2, berarti kita, 10. Konversi suhu ke Kelvin kali 2. Terus kalau ke Raymore, kali 4. Oke, kalau ke Fahrenheit, kali 9. Nah, ini sudah benar, sudah jalan. Tinggal sekarang nanti kita pasangin logikanya. Pasangin logikanya di sini untuk menghitung si Kelvin, Raymore, atau Fahrenheit. Nah, sekarang kita benerin. Kalau nanti aja ya kepanjangan videonya. Ini dulu aja teman-teman cerna. Teman-teman cerna dulu. Mudeng nggak ini maksudnya apa? Dan coba kalau misalkan input text is not empty-nya ini dicoba dihilangkan ya. Coba teman-teman masukkan di sini, nggak usah diisi. Terus ini diklik. Ya, ini diklik. Nah, error apa enggak? Kalau ininya nggak ada. Oke, itu dulu aja. Terima kasih. Dicoba, dipelajari. Kalau bingung boleh tanya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.